Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh yes. Lord, I offer you my life. Sing it together. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh yes. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela.
Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. ada berkat di setiap cobaan, Dan jawaban di setiap doa. meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Oh, percayalah, Tuhan yang bela.
用全能赐给他百姓的，神是应当称颂的。 Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌。你是何等良善，我的主。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat berkat dan karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami akan memulai ibadah pagi ini. Haleluya, amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌，更新我心意。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Change My Heart. Whoa.
亲爱的弟兄姐妹，我们还没有认罪祷告之前，我们来读一段经文，在撒母耳记下12章13节. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, mari kita membaca satu firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel 12 ayat 13. 我们一起来念。大卫对拿但说：“我得罪耶和华了。”拿但说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。” Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." 我们一起来祷告。阿爸天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你的看顾与保守带领，让我们今天早上能够来到你面前来敬拜你。虽然因为疫情的问题，使我们只能在家里进行，但是我们要感恩，因为这一切都是你的恩典在我们每一个人身上。天父上帝，我们要承认我们是个罪人，我们要承认我们常常不听上帝的话，我们常常忽略了上帝的大能，忽略了上帝的存在，甚至很多时候我们很勇敢的怪上帝。我们自以为聪明，主啊，我们不对，我们败坏，我们不值得成为你的儿女，因为很多时候我们做了不该做的事情。今天早上，求你再次怜悯我们，借助你的宝血，借助你牺牲的爱，求主赦免我们一切的罪，求主洗净我们，求主更新我们。求主给我们机会悔改，教导我们，让我们的生命是远离罪恶的生命。谢谢主，求你垂听我们的祷告，但愿一切荣耀都归给主。我们如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临。愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰使徒信经。Jemaat dipersilakan tetap berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman masuk. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生。在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。我们来起应经文。Mari kita berresponsoria. 在基督里的新生命，原来基督的爱激励我们，因我们想，一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃是为替他们死而复活的主活。所以我们从今以后不凭着外貌认人了，虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 Hidup baru di dalam Kristus. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah
Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 荣耀颂。 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan guru SMP Metode 11 untuk mempersembahkan sebuah pujian.
mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu pada pagi hari ini. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan saat ini kami akan masuk di dalam firman Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berbicara sekali lagi kepada kami. Melalui firman-Mu, kembali Engkau di tahun yang baru ini Bapa, Engkau menegur kami, mengajar kami, menghajar kami, supaya hidup kami sepenuhnya adalah milik-Mu, dan hidup kami selalu terarah di dalam jalan-Mu yang benar. Bapak, terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami konsentrasi penuh untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji syukur kita bisa bertemu kembali walaupun kita hanya bisa berada di dalam rumah untuk mengikuti ibadah. Dan di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini, karena pandemi yang belum berakhir, tetapi kita tetap bersyukur. Kita mendengar kabar bahwa vaksin-vaksin sudah mulai akan diedarkan. Kiranya Tuhan berkati sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mengambil satu tema kepada kita semua, yaitu gaya hidup baru. Maksudnya apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Artinya di dalam memasuki tahun yang baru ini, marilah kita juga memiliki gaya hidup yang baru. Bila di tahun 2020 karakter gaya kehidupan kita mungkin masih kacau balau, mungkin belum terarah, tetapi marilah di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini, kita mengambil satu tekad untuk memiliki satu kehidupan yang diperbaharui dan kita memiliki gaya hidup yang baru. Dasar firman Tuhan kita saya ambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 adalah suatu ayat yang sudah sering sekali kita dengar, bahkan mungkin sudah kita hafal. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau biasanya kita memasuki tahun yang baru, sepertinya dalam konsep pemikiran kita itu bahwa semuanya harus baru. Pakaian baru, mobil baru, baju baru, rumah baru, pekerjaan baru, dan lain sebagainya. Nah, itu wajar sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan kita tidak bisa memungkiri itulah yang kita damba-dambakan bila memasuki tahun yang baru. Ada orang yang memasuki tahun yang baru ini mungkin memoles wajahnya. Aturannya memang sudah tua, tetapi supaya tidak kelihatan tua, maka dia poleslah mukanya supaya licin kembali, supaya mudah kembali. Karena memang setiap orang ingin awet muda. Itu menunjukkan bahwa kita tidak ingin tua, kita tidak ingin cepat-cepat meninggalkan dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapa di antara kita juga ada yang melakukan di tahun yang baru? Saya juga ingin wajah yang baru, ingin kulit yang baru sehingga dipoles sana sini sehingga lebih licin, lebih mengkilat, lebih cerah gitu ya. Nah, ada juga di tahun yang baru ini ingin gaya rambut yang baru, model rambut yang baru. Mungkin waktu dulu di tahun 2020 rambutnya gondrong. Nah, di tahun 2021 begitu banyak model rambut yang bisa dipilih. Nah, salah satunya seperti gambar ini ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan dari gondrong, dari banyak rambut, sekarang di tahun 2021 ini dia membuat rambutnya sedemikian rapi dan sedikit tetapi rapi. Nah, ada juga di tahun 2021 ini mulai satu hidup yang baru dengan gaya hidup yang baru, merubah tubuhnya. Dulu gemuknya setengah mati, berat badannya mungkin sampai ratusan kilo. Di tahun yang baru ini, tahun 2021, dia mulai olahraga, dia mulai gym, fitness, aerobik, senam, dan lain sebagainya, supaya memiliki tubuh yang ideal, supaya memiliki tubuh yang diidam-idamkan selama ini yang mungkin belum kecapaian. Dan di tahun yang baru ini, dia berusaha bagaimana memiliki tubuh yang sehat, memiliki tubuh yang ideal, tidak
terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Nah, ada juga yang beralih dari barang-barang yang lama ke barang-barang yang baru. Salah satu contoh yang mengikuti perkembangan zaman yaitu komputer, ya. Dari komputer lama menuju ke tablet, menuju ke laptop dan lain sebagainya, atau minimal memiliki layar flat yang besar sehingga waktu mengoperasi komputer lebih menyenangkan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, inilah contoh-contoh perubahan-perubahan yang terjadi dari tahun yang lama ke tahun yang baru, dan hampir setiap tahun juga kita melakukannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu ada di dalam satu proses perubahan dan terus bergerak menuju kesempurnaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kita harus memikirkan bagaimana supaya kita bisa menjadi lebih baik. Dan kenyataannya di dalam kehidupan kita bisa melihat sendiri juga, hampir setiap orang, hampir setiap makhluk hidup, ataupun juga benda-benda ciptaan, benda-benda mati, itu terus mengalami proses perubahan. Itu terus mengalami dari suatu hal yang lama menuju hal yang baru. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Inilah proses. Inilah yang dinamakan suatu perubahan yang terus terjadi dari zaman ke zaman. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, begitu juga dengan kita manusia. Kita juga dalam proses perubahan. Kita ingin lebih baik dan terus lebih baik. Adakah orang yang tidak berubah? Adakah orang yang tidak memikirkan untuk menjadi lebih baik? Ada, tetapi sedikit. Kebanyakan kalau kita sehat, kalau kita normal, pasti kita ingin menuju hal yang lebih baik dan lebih baik lagi. Pasti kita mengikuti perkembangan zaman yang ada. Tetapi ada orang juga yang mengeraskan hatinya, yang keras kepala, atau yang dikatakan bebal, yang tidak peduli, masih terus di dalam tradisi-tradisi lamanya, masih di dalam tradisi kunonya yang tidak mau berubah, yang tidak mau memperbaharui dirinya, yang tidak mau diperbaharui, diajar, ya, untuk menuju suatu kesempurnaan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari, ini semua kita lakukan adalah untuk mencapai titik akhir kita. Di mana titik akhir kita? Yaitu di surga. Dan saya percaya kita manusia suatu hari nanti pasti ingin ke surga. Dan itulah tujuan akhir kita. Nah, untuk sampai bisa ke surga, tentu harus lebih baik lagi. Tahun demi tahun itu akan terus diperbaharui. Dan tahun demi tahun kita akan terus memperbaharui diri supaya semakin baik dan semakin baik. Dan pada akhirnya kita akan dijemput masuk ke surga. Bagaimana tidak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Surga yang sempurna, ya, surga yang baik, surga yang istimewa, yang indah, surga yang suci, yang kekal adanya. Bagaimana kita yang penuh dengan dosa ini tidak mau berusaha untuk menjadi baik? Kalau kita berpikiran tidak ingin menjadi lebih baik, tidak ingin diperbaharui, tidak ingin belajar untuk semakin baik, pertanyaannya, mungkin nggak kita sampai ke surga yang di sana adalah segala sesuatunya sempurna? Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, jika kita tidak berusaha untuk menuju kesempurnaan, kalau kita tidak berusaha untuk belajar lebih baik, kalau kita tidak belajar untuk berubah, memiliki gaya hidup yang lebih baik lagi, tahun demi tahun, zaman demi zaman, pertanyaannya, mungkinkah kita diterima di dalam surga yang sudah sempurna, yang baik, yang indah adanya? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Biarlah kita sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, yang memiliki akal budi, bisa berpikir bahwa setiap tahunnya saya akan menuju kesempurnaan. Saya akan belajar lebih baik dan lebih baik lagi. Tentu hal ini ada satu hal yang menginspirasi kita. Ada satu hal yang memotivasi kita. Kenapa kita harus lebih baik lagi? Kenapa harus berubah dan memiliki gaya hidup yang baru hampir setiap tahunnya? Ya, yang menginspirasi kita tentu suatu hari kita akan sampai ke surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga yang terjadi dalam diri Rasul Paulus. Kalau kita baca Alkitab, kita bisa mengerti bagaimana perjalanan hidup Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelumnya namanya adalah Saulus. Dan kita tahu Saulus adalah seorang tentara, seorang panglima yang begitu kejam, yang kerjanya hanya menganiaya, menangkap khususnya pengikut-pengikut Kristus, memenjarakan mereka, menyiksa mereka, menangkap mereka, mengadili mereka. Pokoknya segala sesuatu hal yang buruk dia kerjakan. Dia tidak mau tahu apakah yang dia lakukan itu buruk. Yang penting bagi dia adalah dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah seorang tentara yang penuh kuasa. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya berkuasa, berhak untuk bagaimana menangkap. Terlebih pada saat itu mungkin banyak orang, khususnya tentara-tentara Romawi yang tidak senang kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, kita bisa tahu apa yang dilakukan Saulus pada masa kejayaannya, kita katakan ya. Kita bisa mengetahui segala perbuatan jahat, kekejian Saulus pada saat itu. Bahkan Saulus juga mengambil bagian di dalam pembunuhan Stefanus, seorang hamba Tuhan yang dipilih Tuhan untuk mengabarkan Injil. Akhirnya ditangkap dan dibunuh dengan melempar batu ke diri Stefanus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi apa yang terjadi pada diri Saulus? Kita tahu pada saat perjalanannya menuju Damsyik, dengan satu tujuan juga untuk menganiaya, untuk menangkap dan memenjarakan pengikut-pengikut Kristus. Dalam perjalanan tersebut, akhirnya Tuhan Yesus langsung datang dan langsung menjumpai Saulus. Pada saat itu di dalam perjalanannya dengan menunggang kuda, ya, sinaran tersebut membuat dia tersungkur, terjatuh dari kuda tersebut, dan akhirnya dia tidak bisa melihat apa-apa karena sinaran yang daripada Tuhan. Dan saat itu kita tahu Tuhan Yesus berfirman kepada dia, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejak saat itu, setelah Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, setelah Yesus sendiri berbicara kepada dia, dan akhirnya dia mengalami suatu hal yang tidak bisa dia terima di dalam dirinya sebenarnya, yaitu buta. Bagaimana dia tiba-tiba bisa menjadi buta? Tetapi oleh belas kasihan Tuhan, oleh karunia Tuhan sendiri, Tuhan memanggil dia. Dan kita bersyukur Saulus meresponi akan panggilan Tuhan tersebut. Akhirnya dengan pimpinan dari teman-temannya, dari rekan-rekan seperjalanannya, akhirnya sampai ke Damsyik. Lalu oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Ananias, akhirnya dia disembuhkan dan dia bisa melihat kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sejak Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan mengubah namanya menjadi Paulus, yang kita kenal dengan Rasul Paulus. Pada saat dia menerima ataupun meresponi panggilan Tuhan Yesus,
maka kita bisa melihat seluruh kehidupannya, seluruh gaya hidupnya total diubahkan oleh Tuhan. Dulunya yang berpikiran untuk menganiaya, untuk menangkap, untuk memenjarakan, bahkan untuk membunuh pengikut-pengikut Kristus. Setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan Yesus. Lalu oleh karena pekerjaannya yang selalu ingin mengabarkan Kristus, membuat orang-orang di sekelilingnya ketakutan, karena pada awalnya dia adalah seorang penganiaya. Tetapi dengan satu perubahan drastis setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia terpanggil untuk menceritakan kepada orang banyak akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang sesungguhnya, yang hidup dari dulu sampai sekarang. Tetapi di dalam tindakannya ini, di dalam perubahan hidup yang terjadi di dalam dirinya, banyak juga orang-orang yang tidak senang kepadanya. Oleh sebab itu dia ditangkap dan dia pernah dipenjarakan. Di dalam penjara pun dia menulis surat. Dia menulis surat kepada banyak orang, ke gereja-gereja hampir di seluruh Asia, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini sebenarnya adalah suatu bukti perubahan hidup setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Jika dia tidak meresponi panggilan Tuhan, mari kita bayangkan bersama-sama. Jika dia tidak mengiyakan, menerima setelah Tuhan Yesus bertemu dengan dia tetap mengeraskan hatinya, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan Rasul Paulus. Tetapi syukurlah dia menerima dan meresponi panggilan Tuhan Yesus. Akhirnya melalui Rasul Paulus, berita keselamatan, cerita tentang Tuhan Yesus, gambaran jati diri Allah Bapa di surga, akhirnya tersebar sampai ke seluruh bumi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus di 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Nah, di sini Rasul Paulus menggambarkan, menjelaskan kepada kita. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, di dalam Kristus maksudnya di sini adalah orang-orang yang sudah mengenal, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah artinya di dalam Kristus. Lalu orang-orang yang di dalam Kristus ini adalah orang-orang yang bagaimana? Ia adalah ciptaan baru. Ya, dikatakan orang yang di dalam Kristus itu adalah orang ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, artinya jika kita sudah mengenal Kristus, percaya kepada Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seharusnya hidup kita secara total diperbaharui. Hidup kita yang lama biarlah berlalu. Bagaimana kehidupan kita yang lama, pasti kita tahu masing-masing. Intinya adalah setelah kita mengenal Kristus dan menjadi pengikut Kristus, seharusnya kebiasaan-kebiasaan hidup yang lama itu ditinggalkan, dilupakan, jangan diingat-ingat lagi. Tetapi saat ini kita sudah berada di dalam Kristus, seharusnya hidup kita total sepenuhnya diperbaharui dan memiliki satu gaya hidup yang baru di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Ada yang kenal dengan tokoh ini? Ada? Dia adalah salah satu pelawak terkenal di dalam pertandingan stand up comedy. Namanya adalah Mongol Stress. Dia adalah satu pelawak terkenal, hampir dikenal oleh seluruh dunia. Ya, secara khusus di Indonesia. Namanya Mongol Stress. Tahu? Mongol Stress dulunya adalah mantan pengikut gereja setan. Kalau kita mengenal gereja setan, itu sungguh suatu dunia yang sangat mengerikan. Gereja setan, mereka menyembah siapa? Tahu? Mereka menyembah Lucifer. Tuhan mereka adalah Lucifer. Disebut gereja setan. Nah, Mongol Stress ini kenapa dikatakan namanya Mongol Stress? Ya, mungkin selama dia menjadi pengikut gereja setan, dia stres. Dan setelah dia bertobat, dan namanya mungkin tetap dikatakan stres, ya, Mongol Stress. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah dia mengenal Kristus, hidupnya total diubah oleh Tuhan. Sekarang saat ini Bapak Ibu bisa cari di YouTube kesaksian-kesaksian hidupnya banyak sekali. Termasuk komedi-komedi yang dia ceritakan juga banyak. Jadi sekarang setelah dia mengenal Kristus dan hidupnya total diubahkan, dia sungguh menjauhi gereja setan dan dia sangat membenci Lucifer tentunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada satu lagi tokoh. Ada yang kenal ini? Ada? Nah, namanya Yusuf Harun. Yusuf Harun. Mungkin kalau saya pikir namanya ini setelah dia bertobat baru dinamai Yusuf Harun. Kalau sebelumnya mungkin bukan Yusuf Harun. Kenapa? Karena dulunya mantan tangki atau ahli Hong Sui atau seorang suku, ya. Mana mungkin namanya Yusuf Harun, ya kan? Nah, dulunya dia adalah seorang tangki, seorang ahli Hong Sui. Setiap orang yang percaya akan hal-hal ini selalu datang mencari dia. Cukup terkenal pada zamannya. Dialah yang menentukan meramal nasib mereka. Dan dalam hal-hal ini dia sungguh tahu. Akhirnya di dalam kesaksian hidupnya, setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, bahkan Yesus sendiri datang mencari dia, akhirnya hidupnya total diubahkan. Dan setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia dengan berani menguak segala rahasia yang selama ini dia lakukan. Ternyata semuanya adalah kebohongan. Semuanya adalah sia-sia. Semuanya adalah semata-mata untuk uang. Dan akhirnya dia semua itu dia tinggalkan setelah dia mengikuti Yesus. Saudara-saudara bisa melihat kesaksiannya di YouTube. Ya, ketik saja kesaksian Yusuf Harun, pasti ada. Dan korban-korbannya juga bagus. Saudara-saudara bisa mencarinya di YouTube. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hari ini maksud saya adalah bila kita berada di dalam Kristus, setelah kita mengenal Kristus, mengakui diri kita sebagai anak Tuhan, harus ada satu perubahan baru di dalam kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, setelah kita mengenal dan percaya kepada Yesus, seharusnya ada suatu perubahan hidup yang terjadi di dalam diri kita. Bagaikan ulat yang pada akhirnya menjadi kupu-kupu, itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Ulat yang mungkin kita gambarkan seekor binatang yang begitu menjijikkan, kotor, beracun. Tetapi setelah dia memasuki satu proses dan akhirnya berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang menarik perhatian. Itulah suatu perubahan drastis yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini melalui firman-Nya,
Marilah kita kembali merenungkan bagaimana kehidupan kita yang seharusnya terjadi terlebih di tahun 2021 ini. Di tahun-tahun yang lama sudah berlalu, biarlah berlalu. Tetapi marilah di tahun yang baru ini kita memiliki satu gaya hidup yang baru, yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam Kristus, marilah kita berpikir apa yang harus ada di dalam diri kita. Di dalam Kristus tidak gampang emosi lagi. Ya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, orang-orang yang di dalam Kristus janganlah terlalu mudah untuk emosi. Ya mungkin kita terpancing untuk emosi, untuk marah. Tapi mari berpikir, saya di dalam Kristus loh. Saya adalah anak Tuhan loh. Masa begitu gampang marah-marah? Masa begitu gampang untuk disakiti? Jangan. Mari kita berpikir di dalam Kristus adalah orang, adalah makhluk, adalah ciptaan baru yang tidak gampang emosi lagi. Yang kedua, di dalam Kristus tidak merokok lagi ya bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu. Ya, di dalam Kristus sebagai anak Tuhan jangan lagi merokok. Mungkin dulu suka merokok atau rokoknya belum bisa ditinggalkan. Nah, di tahun yang baru ini marilah kita meninggalkan rokok tersebut secara total. Jangan merokok lagi. Mungkin sulit awalnya, tetapi pada saat kita mengambil satu tekad, terlebih kita memperbaharui diri kita sendiri bahwa saya adalah anak Tuhan, saya yakin tidak ada yang mustahil. Rokok pun bisa kita lakukan. Di dalam Kristus tidak suka terlambat lagi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu terlambat adalah suatu kebiasaan yang buruk dan tentu tidak berkenan di hati Tuhan. Mari di tahun yang baru ini kita belajar untuk tidak terlambat lagi dan tidak suka terlambat lagi. Lebih bagus cepat datang daripada terlambat. Lebih bagus kita menunggu daripada ditunggu. Ya, itu di dalam Kristus. Di dalam Kristus tidak berhutang lagi. Nah, kalau mungkin dulu di tahun-tahun yang lalu suka berhutang, suka meminjam ini dan itu, dan tanpa disadari sebenarnya kita menjadi budaknya hutang. Di dalam kehidupan kita terus kita menjadi budak, itu suatu kehidupan yang terikat dan tidak bebas. Tetapi kehidupan yang tidak berhutang adalah kehidupan yang bebas, yang dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jangan berhutang lagi. Di dalam Kristus artinya tidak bolos beribadah lagi. Ya, kita sebagai anak Tuhan harus ingat hari Minggu untuk ibadah jam 10 pagi. Kemudian kita sebagai warga GMI Titus ingat hari Selasa malam jam 7.30 ada persekutuan doa. Jangan lupa, mari kita ikuti persekutuan doa. Jadi, di dalam Kristus tidak bolos beribadah. Kalau gereja ada kegiatan apapun, marilah kita sungguh-sungguh mengikutinya. Dan yang terakhir, di dalam Kristus tidak menolak pelayanan lagi. Ya, saya tahu mungkin di tahun-tahun yang lalu, kalau kita mendapat bagian dalam pelayanan, kita sering buat alasan ini dan itu tidak bisa. Tapi biarlah di tahun yang baru ini saya mengharapkan sebagai warga GMI Titus, marilah kita sungguh-sungguh terlibat di dalam pelayanan. Karena pelayanan adalah hal yang sangat diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri datang ke dalam dunia mengatakan apa? Saya datang ke dalam dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus sendiri saja mengatakan, saya datang untuk melayani. Jadi kita sebagai anak-anaknya, marilah kita mau dan kita rindu untuk terlibat di dalam pelayanan yang ada. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai satu ilustrasi ataupun satu gambaran kepada kita semua, mungkin di tahun 2020 yang lalu kita malas beribadah.
Kita tidak memberi persembahan, ya, karena pandemi, merasa kalau memberikan persembahan nanti ada yang kurang. Tidak ikut persekutuan doa, sering menyalahkan Tuhan, ya. Ada saya temui jemaat-jemaat atau orang-orang yang masih menyalahkan Tuhan di dalam kehidupannya, padahal dia sudah diselamatkan, padahal dia sendiri mengaku dia adalah anak Tuhan, tetapi punya satu pikiran, suatu hal yang terjadi di dalam kehidupannya, lalu dia menyalahkan Tuhan, marah kepada Tuhan. Itu di tahun yang lalu. Lalu apa? Tidak pernah berdoa. Ya. Ada saya temui anak-anak Tuhan yang tidak pernah berdoa, bahkan disuruh pimpin doa gak tahu. Itu sudah kelewatan ya Bapak Ibu ya. Anak Tuhan gak mau berdoa, padahal berdoa adalah suatu kewajiban, adalah suatu hal yang sangat Tuhan inginkan kita lakukan kepada Dia, karena berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang terakhir, di tahun 2020 kita jarang, bahkan tidak pernah baca Alkitab. Wow, ini juga suatu hal yang cukup menyedihkan, tragis. Anak Tuhan, jemaat Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, tapi sama sekali tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah saat teduh. Itu di tahun yang lalu. Tetapi marilah di tahun yang baru, tahun 2021 ini, kita memilih satu gaya hidup yang baru. Apa itu? Selalu ingat beribadah, selalu memberi persembahan, selalu ikut persekutuan doa, hormat dan taat kepada Tuhan, selalu ingat berdoa setiap saat, selalu ambil waktu baca Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini dan melalui beberapa poin yang sudah kita baca, yang sudah kita bahas bersama, biarlah di tahun yang baru, tahun 2021 ini, kita memiliki satu gaya hidup yang baru. Gaya hidup yang lama kita tinggalkan, atau melalui gaya hidup yang lama kita merefleksi diri, kemudian kita beralih dan memiliki gaya hidup yang baru. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan terus diberkati Tuhan dan selalu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena firman-Mu sekali lagi Engkau kembali mengingatkan kami, menegur kami bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, karena yang baru sudah ada. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Bapa. Oleh karena firman-Mu sendirilah Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjalani hidup kami, untuk memperbaharui hidup kami, sehingga hidup kami semakin baik, semakin sempurna, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kelemahan kami selama ini Bapa. Tegurlah kami, supaya kami menjadi semakin baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，永远的天父，来回应上帝的话，一边收奉献。 Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Bapa yang kekal untuk meresponi firman Tuhan pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan.
结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌，何等的美好。 Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian begitu indah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.
terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi di ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan selalu berada di tengah-tengah kita, dan di masa pandemi ini biarlah kita terus bersabar dan menahan diri. Walaupun kita hanya bisa mengikuti ibadah secara online, tetapi ini adalah suatu berkat Tuhan yang masih Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita ingat setiap hari Minggu kita harus datang beribadah kepada Tuhan, walaupun hanya melalui HP atau laptop. Marilah kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Kiranya berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Sebagai umat Tuhan dan sebagai warga gereja yang baik, marilah kita memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan. Melalui persembahan-persembahan kita bisa mentransfernya ke BCA dengan nomor 84300455556 atas nama Mariana, atau juga bisa melalui OVO dengan nomor 08126357 juga atas nama Mariana. Percayalah, persembahan Bapak Ibu yang tulus dan ikhlas, Tuhan akan mengingatnya, Tuhan sendiri melihatnya, dan Tuhan akan memberkatinya. Bagi jemaat yang akan menerima baptisan kudus dewasa dan anak-anak pada hari Paskah nanti, yaitu di awal bulan 4, harap segera mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas katekisasi khusus untuk baptisan dewasa. Kita tahu di Metodis, satu peraturan yang berlaku adalah sebelum dibaptis kita harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Dengan satu tujuan, setelah kita dibaptis, setelah kita sungguh-sungguh mengakui diri kita adalah anak Tuhan, apa-apa saja yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana karakter kita, bagaimana tindakan kita yang harus mencerminkan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami tidak jemu-jemunya untuk mengingatkan dan menghimbau kepada kita semua untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam pukul 7.30 dengan situs YouTube. Marilah kita bisa mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan, berdoa bersama, memuji Tuhan, dan belajar firman Tuhan bersama. Dengan demikian, kita akan terus dikuatkan terlebih di masa pandemik ini, dan kita akan terus dipersatukan di dalam Tuhan. Dan bagi kita yang memiliki anak-anak dari PG sampai SD, untuk selalu menghimbau dan mengingatkan mereka mengikuti kegiatan sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu, dan juga dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada kuis berhadiah. Jadi biarlah anak-anak kita dari kecil sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, dan biarlah mereka dari kecil mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga hingga dewasanya nanti mereka terus di dalam pimpinan Tuhan. Begitu juga jika di rumah kita punya muda-mudi yang di tingkat SMA ataupun yang sudah bekerja, ingat dan himbaulah mereka mengikuti persekutuan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15 yang akan dipimpin oleh Contaltea melalui aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, ataupun situs YouTube. Biarlah muda-mudi kita tidak berkeliaran ataupun melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, tetapi doronglah mereka untuk mengikuti persekutuan muda-mudi dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan tentunya, sehingga di dalam masa muda mereka tidak terlepas dari perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, suasana Medan belum membaik dengan virus corona yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah tetap menganjurkan kepada kita untuk mengikuti protokol kesehatan supaya kita bisa terhindar ataupun kita bisa memutus mata rantai virus corona. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita tetap berjaga-jaga dengan jaga jarak antara satu dengan yang lainnya, jangan terlalu dekat, selalu memakai masker, face shield, dan rajin cuci tangan.
Kemudian marilah kita makan yang bergizi, yang berprotein, dan juga di dalam kesibukan sehari-hari kita jangan lupa mengambil waktu untuk olahraga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya juga mengharapkan kepada kita untuk menahan diri dan bersabar. Jangan terlalu sering untuk berada di tempat-tempat keramaian, karena begitu banyak korban-korban yang berjatuhan. Saya sendiri juga punya teman, oleh karena dia sering berada di tempat keramaian sesuai pengakuannya, akhirnya suami istri terjangkit virus corona. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan anggap sepele, jangan anggap remeh. Marilah kita tetap berjaga-jaga. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sering berbelanja, ingat selalu memakai sarung tangan demi kesehatan kita. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di ibadah online minggu depan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita.